nama saya Rida Afifah, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang FKIP UHAMKA semester 5. Kali ini saya akan sedikit membahas materi tentang keterampilan berbahasa lisan. Untuk penjabaran lebih lanjut, mari kita simak video setelah ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengedukasi kita semua. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit tentang keterampilan berbahasa lisan. Mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang sudah paham apa itu bahasa lisan. Bagi kalian yang sudah memahami bahasa lisan, bisa drop opini kalian di kolom komentar ya. Nah, mari kita masuk ke materi yang pertama. Sebelum itu saya ingin bertanya, ketika kalian mendengar tentang bahasa lisan, apa yang terfikirkan pertama kali tentang bahasa lisan ini? Kebanyakan kita semua berpikir bahwa bahasa lisan adalah materi yang berkaitan dengan konteks berbicara, bercerita. Namun, ternyata ada hal-hal lain yang berkaitan dengan keterampilan bahasa lisan ini, tidak hanya berbicara ya teman-teman. Nah, untuk itu mari kita masuk ke materi yang pertama, itu adalah definisi keterampilan berbahasa lisan. Menurut kalian nih, definisi berbahasa lisan itu apa sih? Keterampilan berbahasa lisan merupakan keterampilan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu dan memahami sesuatu yang diungkapkan oleh orang lain secara lisan. Dengan berbahasa lisan, seseorang dapat mengembangkan kemampuan intelektual, kepekaan sosial, dan kematangan emosional. Lalu keterampilan berbahasa lisan ini terdiri dari dua, ada keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara. Keduanya ini sangat berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa lisan yang sifatnya itu reseptif. Dengan demikian, menyimak tidak sekedar kegiatan mendengarkan saja, tetapi juga memahaminya. Definisi lain dari menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, teman-teman sekalian, ketika menonton video kali ini, lalu teman-teman semua menangkap apa isi dari pembicaraan kali ini. Nah, secara tidak langsung kalian sudah menerapkan keterampilan menyimak yang ada pada diri kalian. Selanjutnya adalah tujuan menyimak. Nah, tujuannya ini untuk melatih seseorang memahami bahasa lisan. Dan bahan-bahan yang dapat menunjang pembelajaran keterampilan menyimak ini, yang pertama adalah buku untuk membaca, ya, lalu ada menulis karya sastra atau dari media cetak. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin meningkatkan keterampilan menyimak yang kita miliki? Teman-teman bisa menggunakan beberapa metode, yaitu metode yang pertama adalah metode simak ulang ucap. Teknik ini digunakan untuk memperkenalkan bunyi bahasa dengan pengucapan dan pelafalan yang jelas. Lalu metode yang kedua yaitu ada simak dan tulis, atau pada umumnya dikenal dengan mendikte. Metode yang ketiga yaitu metode simak dan kerjakan. Metode ini tidak jauh berbeda dengan bentuk perintah yang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Lalu metode yang terakhir adalah metode simak dan terka. Metode ini mendeskripsikan sesuatu, lalu orang lain diminta untuk menyimak dan harus menerka apa yang dimaksud deskripsi tersebut. Nah, itulah beberapa metode umum yang dapat kalian gunakan untuk meningkatkan keterampilan menyimak kalian. Mari kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengekspresikan pikiran, ide, atau perasaan terhadap orang lain. Seseorang pembicara yang handal dan terlatih mampu memilih kata-kata yang efektif dan gaya yang tepat sehingga mudah difahami dan bahkan dapat memukau para pendengarnya. Lalu, tujuan berbicara ini untuk apa?
Tentu saja untuk melatih seseorang untuk bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar, untuk mengungkapkan gagasan atau perasaan, untuk memotivasi, meyakinkan, mensugesti, menginformasikan, serta dapat menghibur. Nah, jenis-jenis kegiatan berbicara yang dapat dilakukan adalah berbicara formal dan berbicara non-formal. Berbicara formal bisa dilakukan dengan diskusi. Jenis-jenis diskusi lainnya seperti seminar, simposium, diskusi panel, rapat atau kongres, ceramah, pidato, hingga wawancara. Beberapa jenis tadi dapat kalian latih dengan teman untuk meningkatkan kemampuan berbicara yang kalian miliki. Lalu untuk berbicara non-formal bisa dilakukan dengan bercerita, bermonolog, dialog, dan berdebat. Mari kita simak beberapa contoh keterampilan berbahasa lisan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri, para pimpinan lembaga negara yang hadir, yang saya hormati Ketua dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pegiat dan pejuang HAM, para gubernur, bupati, dan wali kota, hadirin yang saya muliakan. Kita mempunyai komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Rida Afifa dan rekan saya Dewi Amalia di acara Seputar Indonesia untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia pagi ini. Pada hari Rabu 12 Agustus 2009, hujan deras yang disertai angin kencang telah menumbangkan sebuah pohon yang cukup besar. Pohon tersebut tepatnya telah menutup jalur busway yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, sehingga bus Transjakarta dari arah Pinang Ranti menuju Bundaran Senayan terpaksa melewati jalan umum. Menurut warga setempat, kejadian ini tepatnya terjadi pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat sehingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Kejadian ini tidak merenggut korban jiwa. Berita tadi menutup acara Seputar Indonesia pagi ini. Saya Rida Afifa dan rekan saya Dewi Amelia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Nah, itulah tadi beberapa contoh keterampilan berbahasa lisan yang pada umumnya sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari dan bahkan setiap hari kita melihat contoh-contoh seperti itu. Tak terasa inilah penghujung video diskusi kita kali ini. Semoga sedikit materi yang sudah saya sampaikan dan kita diskusikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa berikan tanggapan kalian terkait video ini di kolom komentar ya. Akhir kata dari saya, salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.